Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan pelajaran matematika. Kali ini kita belajar tentang trigonometri. Pada materi trigonometri edisi 1 ini, kita fokus pada 1. Mengubah satuan sudut derajat menjadi satuan radian dan sebaliknya. 2. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Berikutnya kita bahas satu persatu. Yang pertama, mengubah satuan sudut derajat menjadi satuan radian dan sebaliknya. Rumusnya adalah alfa derajat sama dengan alfa per 180 kali pi radian. A radian sama dengan A per pi kali 180 derajat. Supaya lebih jelas, kita bahas contoh soal ya. Contoh soal 1. A 30 derajat sama dengan titik-titik radian. B 2/3 pi radian sama dengan titik-titik derajat. Jawabannya adalah seperti rumus tadi ya. A 30 derajat sama dengan 30 per 180 kali pi radian sama dengan 1/6 pi radian. Apabila kita menjumpai soal ini pada pilihan ganda, mungkin jawaban 1/6 pi seperti gitu itu sudah ada. Ya, sering seperti itu memang jawabannya. Tapi ada kalanya pi-nya dimasukkan bilangannya. Nah, pi itu kan bisa 22/7, bisa 3,14. Maka kalau pada jawaban 1/6 pi tidak ada, kita ubah pi-nya dulu dengan 22/7. Jadi 30 derajat tadi sama dengan 1/6 kali 22/7 radian sama dengan 11/21 radian. Kalau jawaban 1/6 pi radian nggak ada, 11/21 radian juga nggak ada, kita coba dengan pi-nya dimasukkan 3,14. Jadi 30 derajat sama dengan 1/6 kali 3,14 radian sama dengan 0,5233 radian. Gimana? Nggak sulit kan? Berikutnya yang B. 2/3 pi radian sama dengan 2/3 pi per pi kali 180 derajat sama dengan 2/3 kali 180 derajat sama dengan 120 derajat. Yang B juga nggak sulit kan? Berikutnya pokok bahasan yang kedua. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Di sini saya gambarkan segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya adalah alfa. Itu sudut yang bukan sudut siku-siku ya. Di situ sisi tegak pada segitiga siku-siku ada yang sisi di depan sudut alfa, ada yang sisi di samping sudut alfa. Sedangkan sisi miring adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Rumus untuk perbandingan trigonometrinya adalah sin alfa sama dengan sisi depan per sisi miring. Cos alfa sama dengan sisi samping per sisi miring. Tangen alfa sama dengan sisi depan per sisi samping. Kosekan alfa sama dengan sisi miring per sisi depan. Sekan alfa sama dengan sisi miring per sisi samping. Kotangen alfa sama dengan
sisi samping per sisi depan. Jadi kosekan alfa itu seperti sepersin alfa ya, kebalikannya sin alfa. Sedangkan sekan alfa itu seperkos alfa. Sedangkan kotangen alfa sama dengan sepertangen alfa. Sebenarnya tangen alfa selain didapat dari sisi depan per sisi samping, itu bisa juga didapat dari sin alfa per cos alfa. Untuk lebih jelasnya, kita bahas contoh soal berikut. Contoh soal 2. Perhatikan gambar segitiga di samping. Tentukan perbandingan trigonometri sudut alfa. Jawabnya adalah, pada gambar diketahui sisi samping sama dengan 3, sisi miring sama dengan 5. Maka dengan menggunakan rumus Pythagoras, kita cari panjang sisi depan ya. Sisi depan sama dengan akar 5 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 2 sama dengan 4. Sin alfa sama dengan sisi depan per sisi miring sama dengan 4/5. Cos alfa sama dengan sisi samping per sisi miring sama dengan 3/5. Tangen alfa sama dengan sisi depan per sisi samping sama dengan 4/3. Kosekan alfa sama dengan sisi miring per sisi depan sama dengan 5/4. Sekan alfa sama dengan sisi miring per sisi samping sama dengan 5/3. Kotangen alfa sama dengan sisi samping per sisi depan sama dengan 3/4. Berikutnya coba kita bahas lagi contoh soal yang merupakan contoh soal yang terakhir ya. Contoh soal 3. Perhatikan gambar segitiga di samping. Jika sin A sama dengan 0,3 dan panjang AC sama dengan 15 cm, tentukan panjang AB. Penyelesaiannya adalah seperti yang kita lihat pada gambar, sisi depan sudut A sama dengan BC, sisi miring sama dengan AC sama dengan 15 cm, sin A sama dengan 0,3. Kita ingat pada rumus tadi, sin A sama dengan sisi depan per sisi miring. Maka sisi depan per sisi miring sama dengan 0,3. BC per 15 cm sama dengan 0,3. BC sama dengan 0,3 kali 15 cm sama dengan 4,5 cm. Setelah BC ketemu, padahal AC juga sudah diketahui dari soal atau dari gambar pada soal, maka kita cari AB dengan menggunakan rumus Pythagoras. AB sama dengan akar AC pangkat 2 dikurangi BC pangkat 2 sama dengan akar 15 pangkat 2 dikurangi 4,5 pangkat 2. Di sini untuk menghitungnya saya faktorkan 15 dengan 4,5-nya ya. Sebenarnya caranya juga bukan cuma satu itu ya, bisa cara lain. Maka akar 15 pangkat 2 dikurangi 4,5 pangkat 2 sama dengan akar dalam kurung 1,5 kali 10 pangkat 2 dikurangi dalam kurung 1,5 kali 3 pangkat 2 sama dengan 1,5 akar 100 dikurangi 9 sama dengan 1,5 akar 91. Jadi panjang AB sama dengan 1,5 akar 91 cm.
Sampai di sini dulu jumpa kita dengan materi trigonometri edisi 1 yang merupakan permulaan materi trigonometri. Kita ketemu lagi nanti pada trigonometri edisi selanjutnya. Semoga materi kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum.